Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma salli wa sallim ala an-nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari tunjukkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meluruskan niat kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini telah tempatkan kita di tempat yang benar, di tempat yang mulia, di tempat yang terhormat, di tempat yang para malaikat suka. Allah Subhanahu wa ta'ala bangga sampai tidak ubahnya. Barangkali mohon izin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, tak ubahnya dengan kita yang kebetulan alhamdulillah sudah punya cucu. Kemana-mana fotonya dibawa, diceritakan, wah cucuku. Tadi sebelum kesini tiba-tiba juga, maaf ya, tiba-tiba juga cucu dari Jogja video call. Senang rasanya ditunjukkan, ini loh fotonya, ini loh gambarnya, dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bangga sekali, senang sekali kepada ibu-ibu sekalian, ditunjukkan kepada para malaikat, inilah hamba-hambaku yang saleh dan salihah, keturunan orang baik-baik. Mereka berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar ilmu agama. Mereka mencari ilmu, jalan untuk bisa mendekatkannya denganku dalam imajinasinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada ibu sekalian, oleh karenanya mari kita bersyukur dalam hati kita masing-masing. Ibu, si bapak, silakan bercerita di hati masing-masing yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba hadir karena Engkau. Ya Allah, ya Allah, hamba hadir karena kekasihmu Rasulullah memberikan amanat. Andaikan Engkau dalam perjalanan hidupmu, kau tahu ada tempat yang itu merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sabda Rasulullah, mampirlah engkau di sana. Bapak Ibu sekalian, ya Allah, ya Allah, sekarang ini dalam pandangan kita ada sebuah tempat yang seperti ini, tetapi sesungguhnya sabda Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala menilainya bahwa kita ini sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu bolak-balik ke tempat pengajian, jalan lagi di depan rumah kita umpama ya
ada orang depan rumah kita duduk saja ngeliatin saja. Kalau kita bagaimana? Lihat dari jendela. Itu ibu itu kok ada di situ lagi ya? Tentu kita akan tanya, permisi ibu, ada yang bisa kami bantu? Iya, saya haus. Oh sini. Masuk dulu sebentar, masuk sebentar. Bapak-ibu sekalian, senang rasanya andaikan kita di depan surga itu sedang jalan-jalan belum bisa masuk surga. Tiba-tiba dari dalam surga ada yang manggil-manggil, mau ke surga? Iya, sini. Bareng saya dulu kan pengajian, iya di RMG dulu bareng bersama-sama. Oh iya, betul. Dulu ya sering bareng ya. RMG, Bapak itu di belakang itu pernah juga bersama kami satu mobil, satu travel jalan dari Wonosobo menuju Jogja, lewat di travel yang sama. Ternyata beliau aktivis di sini juga. Ya Allah, ya Rabb. Semoga Bapak sekalian besok Bu ya, Bu, jangan lupa ya Bu. Kalau saya belum bisa masuk surga, tolong dibukakan pintunya ya Bu ya. Ibu yang sudah di dalam, tolong dibukakan. Ayo Pak, masuk di sini. Wah, senang banget, alhamdulillah. Ayo minum dulu yuk, minum dulu. Oh iya. Baik, nanti kalau dihidangkan minuman, segera diminum kalau di surga. Nah ini bayangan, anggap saja ini surga Bu ya. Mari jangan. Nikmatnya surga besok. Wah, dihidangkan sama ibu. Ya Allah, semoga ibu yang memasak, semoga ibu yang ilan beli air hangatnya yang antara di sini. Besok juga ngasih di surga ya Bu ya. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan senantiasa syafaat beliau di saat-saat yang sangat membutuhkan syafaat beliau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita menapaki jejak langkah Rasulullah. Pagi hari ini kita sudah salat subuh, sudah subuh qabliyah. Pagi ini kita sudah duha. Pagi ini kita sudah berkorban rela tinggalkan rumah. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah diberkahi nafas-nafas kita. Insya Allah Allah sehatkan kita semua. Insya Allah ibu sekalian yang memiliki persoalan hidup, semoga Allah segera selesaikan segala urusan kita semua. Semoga ibu-ibu semuanya dimudahkan dalam berbagai hal dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal alamin. Ibu sehat semua Bu? Masih ada Bu? Di kulkas masih ada apa sudah habis Bu? Masih? Serius Bu? Apa Bu? Kambing kurbannya. Semoga itu menjadi berkah Ibu ya buat kita semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak sekalian, siapa yang melihat tema pagi hari ini? Temanya apa? Naik. Oh, di mana itu ada tulisannya ada? Ada di mana? Ada naik kelas. Ya Allah ya Ibu, Bapak dan Ibu sekalian,
semua kita pernah tentu mendengar kata naik kelas. Andaikan itu ada dalam kehidupan kita, tentu kita semua senang saat kita mendengar cucu kita. Alhamdulillah nek, alhamdulillah kum, alhamdulillah opa, oma, ini udah naik kelas ade. Oh iya, mau minta apa? Mobil-mobilan. Ya Allah, ada yang minta perlindungan, minta hadiah dan seterusnya. Kenapa? Senang naik kelas itu, bahwa kita semua setiap kelas senang. Bahkan ibu, ketika ibu misalkan suatu ketika sama bapak keluarga masuk ke sebuah hotel, lalu sampai di sana ternyata kamarnya habis, hanya ada di kelas yang levelnya lebih tinggi. Ya, sebagaimana yang semestinya biasa kita tempati, umpama biasanya kita bintang berapa bu kalau bermalam berada bu? Bintang 7. Oh maaf, ini sekarang naik kelasnya bu, di sini sebuah yang biasa habis, tinggal yang kelas bintang 5 bu, VVIP. Tapi untuk ibu dan bapak hari ini gratis. Senang ya bu? Senang. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, suatu ketika terpaksa ibu hadir di RSUD, ibu hadir di PKU, ibu hadir di RSI, di sebuah rumah sakit di Jogja, di Sarjito, atau mungkin di Karyadi. Begitu sampai di sana nunggu, ternyata antriannya tidak ada. Yang kelas itu, yang mestinya kita ini rata-rata berada kelas 2. Maaf, ini yang ada hanya VVIP. Ibu, bapak kerja di sini. Wah, berapa tambahannya? Udah nggak apa-apa, nggak usah. Kebetulan nomor ibu bagus sekali, nomor BPJS-nya bagus. Jadi ibu silahkan tempati, mungkin ini mesti pelayanan kami, tapi kebetulan sudah habis, tinggal ada VIP. Nggak apa-apa, silahkan ibu naik di VIP, nggak apa-apa, naik kelas gitu kalau misalnya dari BPJS yang tersedia. Ibu mau ya Pak, kamu ya? Oh, mau nggak apa-apa. Dan besok ibu tidak usah membayar tambahan apapun. Yang penting sekarang ini Bapak Ibu terlayani terlebih dahulu oleh rumah sakit. Tentu kita senang. Ibu sekalian, ketika ternyata sedang kita berjalan-jalan, tiba-tiba ditelepon sama suami, Pak, Ibu, wah sekarang alhamdulillah golongan Bapak sudah naik. Naik level dari 3A menjadi 4A, 3B, 4B dan seterusnya misalkan gitu. Ternyata judulnya yang naik kelas itu banyak di antara kita yang memang senang dengan naik kelas. Kelas apa itu? Kelas apa kita akan senang. Nah, ibu dan bapak sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu ada naik kelas yang lebih senang dari semua kenaikan kelas yang ada di dunia. Mengapa demikian, ibu-ibu sekalian? Karena ternyata semua kenaikan kelas, semua naik level, semua kenaikan circle kita, semua kenaikan apapun di alam dunia ini, di muka bumi ini, semuanya ada batasnya. Semuanya terbatas. Orang yang naik kelas di rumah sakit, dia paling cuma sampai VIP, nggak ada atasnya lagi. Orang yang naik kelas dari TK ke SD, SD ke SMP, terus ke SMA,
lalu perguruan tinggi, kelasnya dari perguruan tinggi terus kemana bro? Dapat ijazah, ujung-ujung yang paling enak dapat ijazah. Itu yang paling hanya itu. Semua kelas-kelas itu terbatas, kelas apapun, termasuk kelas pesawat terbang, termasuk kelas kereta api, kelas apapun ternyata ada batasannya. Mari kita renungkan sebentar, apakah kita sudah naik kelas menurut versi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Mari kita masing-masing jangan cerita dengan siapapun ya. Renungkan sendiri dalam benak kita, ya Allah, ya Allah, saya ada di mana di hadapan-Mu ya Allah, ya Allah. Itu Ibu, renungkan sendiri secara pribadi, sebab pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Allah berhadapan sendiri. Betul-betul sendiri-sendiri. Jadi sekarang mari kita renungkan pribadi kita, posisi kita ada di mana. Oleh karenanya hari ini tema kita sebagaimana yang tertulis di sana adalah naik kelas yang kita idamkan. Apa itu? Naik kelas yang kita idamkan itu adalah naik kelas yang kita harapkan, kita inginkan, yang akan memberikan kebahagiaan kita selama-lamanya, yaitu kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu siap semuanya? Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada lembaran yang sudah ada. Mohon maaf kepada ibu-ibu. Saya kayaknya lupa nggak ngasih soft kopinya ya. Aduh, lupa saya nggak ngirim soft kopinya. Masya Allah. Soft kopinya yang ada di WA mesti ada itu. Tapi ya Allah, ya Allah. Lupa ibu, sementara nanti biar dilihatkan lagi sebentar setelah ini Ustaz. Yang ada sementara barangkali yang bisa dibuka pada ibu-ibu yang sudah ada lembarannya di surat yang ke-49 ayat ke-13 ayat ke-14. Kemudian nanti monggo dibuka handphonenya. Di sini boleh buka handphone tapi terbatas sedikit. Handphone yang membawa kita ke surga nanti insyaallah. Kemudian di surat 16 ayat 78 dan sekitarnya nanti akan kita baca bersama-sama. Baik, semoga pagi hari ini kita akan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang naik kelas. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa waja'alnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila syu'uban wa qabaila
lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini jemaah, kemudian kita gantian. Oh masih ada ya? Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Kita bergeser ke ayat 11. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum wa in wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Kita bergeser ke ayat 16 ayat 8. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan firman Allah yang maha mulia. Ya Allah ya Rabb, manusia menjadi hamba yang sangat mulia ketika dekat dengan Al-Quran. Kemuliaannya sanggup meledakkan gunung yang pada saat itu andaikan Al-Quran turun kepada gunung, tentu kita semua akan melihat dengan jelas gunung tersebut akan meledak dan meleleh karena keagungan Al-Quranul Karim. Kita Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ya Allah ya Rabb, yang luar biasanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyanyiakan setiap
huruf yang dibaca oleh kita semua Allah perhitungkan sebagai sebuah kebaikan dari kita. Ya Allah, ya Allah, betapa senangnya kita jadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa belajar dan belajar, yang senantiasa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendekat dan mendekat dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga kita semua jadi hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ibu, ini mohon izin saya minum lagi. Wujud syukur disyukur. Ibu-ibu, saya mohon titip kerso ya. Nanti di rumah dalam tempo 24 jam dari jam 9, jadi paling lambat jam 9 besok Senin. Besok apa Senin ya? Paling lambat jam Senin, Ibu sudah membaca ini sekali saja. Jadi di rumah dibaca lagi supaya tambah pahala ibu kerso mau ya Bu ya. Mudah-mudahan ini kebaikan buat ibu, buat suami ibu, buat keluarga ibu, buat anak-anak ibu, buat keturunan yang ada di atas kita semua. Ya Allah, betapa bangganya bunda kita yang punya kita. Bagaimanapun ibu sudah sepuh sekarang, misalkan tetap aja kita bagi orang tua kita adalah anak. Jadi berharap semoga kita menjadi anak-anak dari ibu dan ayah kita, menjadi anak-anak yang dekat dengan Al-Quran sebagaimana Ismail yang menjadi anak yang saleh bagi keluarganya, menjadi anak yang berani menyatakan, ayah, aku akan lihat aku sebagai anakmu yang saleh. Nah, sekalian, semoga ibu semuanya ya hamba Allah yang sabar. Amin ya rabbal. Baik, ibu sekalian, berkaitan dengan naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita baca renungannya. Adalah yang pertama, Allah umumkan buat seluruh manusia. Seluruh manusia. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Semua manusia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, bangsanya, semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku menciptakan kalian semua ini berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, dan di sini pun yang ada hanya ada laki dan perempuan, tidak ada yang setengah laki setengah perempuan. Bukan Allah tidak bisa menciptakan, tapi ini pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Mari kita lihat semuanya pada bagian bawah. Ada laqad Allahu amanna. Ada hamba Allah yang saat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ya Rasul, saya ini sudah beriman, saya sudah jadi hamba Allah yang beriman. Nah, ketika mengucapkan itu, Bu, rupa-rupanya malaikat tahu, Allah dengar. Ternyata ibu sekalian, hati-hati ya Bu ya, kalau kita berteriak, ini berteriak-teriak, ya Rasul, aku sudah beriman. Lalu Allah tahu, memberitahu Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan bersama orang-orang yang datang ke tempatmu itu, kalian belum beriman. Iman itu gak begitu. Tapi katakan, kalian semua belum beriman, kalian baru Islam. Kalian baru Islam. Oh, rupa-rupanya di alam ini ada manusia yang beriman,
manusia yang berislam. Dibuktikan dengan apa Islam? Dengan KTP-nya, dengan agama Islam. Itu diantaranya buat kita memudahkan bagaimana kita bayangkan. Kemudian Allah gambarkan pula pada ayat yang di bawahnya, yang paling bawah surat ke-16, ibu sekalian, dan 8. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadirkanmu di muka bumi ini. Allah yang menghadirkanmu di muka bumi ini dari alam rahim ibundamu. Aku yang mengeluarkanmu. Kata siapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengeluarkan dari rahim ibundanya, maka ibunda manapun di muka bumi ini tidak akan pernah sanggup bisa kalau sedang marah sama putranya. Saya mohon maaf, di sebuah tempat dan tidak terlalu jauh dari sini, hanya lintas kabupaten saja, saya pernah mendengar dekat-dekat saya, kamu itu anak Belanda sedang tak untal meneh bayi itu. Itu bahasa apa itu ya gitu. Seorang ibu saking marah sama anaknya, maunya anaknya dimasukkan lagi ke dalam kandungannya. Terus sekalian, saking gemesnya ini. Yang mengeluarkan itu adalah Allah. Rupa-rupanya ibu ini mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi alam buat seluruh umat manusia. Karena tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah melewati alam rahim bundanya. Pasti sudah berada di alam sana. Dan sekalian, Allah yang memindahkan dari rahim menuju ke alam dunia lewat ibunda kita. Jadi wajar kalau kita ini semarah apapun atau bahkan sesayang apapun kita kepada anak kandung kita, saatnya untuk sholat, bangunkan. Nah, bangun sayang, sholat dulu ya. Engkau dari rahim ibu pindah ke dunia, dipindahkan oleh Allah untuk apa? Untuk sholat. Bukan untuk apa-apa, untuk ibadah, untuk sholat. Oleh karena itu, sholat dulu ya. Nanti kalau kamu sholat masih ngantuk, silakan dulu lagi. Yang penting kau sholat dulu. Terus kalian, nah ini barangkali yang menunjukkan pada kita semua bahwa kita hadir di bumi dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang memindahkan. Kemudian Allah sampaikan bahwa engkau hadir ke dunia ini tidak tahu apa-apa, semua sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tidak ngerti apa-apa begitu lahir ke dunia. Yang asli Wonosobo, angkat tangan Sewu yang asli Wonosobo. Alias Wonosobo ibu 1, 2, 3, 4, 5. Mohon isi ibu. Yang asli Wonosobo. Ada makanan khas Wonosobo apa? Bener ada miongklo, ada kebaikan. Walaupun asli Wonosobo, Bu, begitu lahir ke dunia, apa ibu sudah tahu? Wah, asik di Wonosobo ada tempe kemul. Baru-baru sekalian, kita semua sama, yang dari Tasikmalaya, yang dari Kendal,
yang dari Jogja. Apa dari mana sih? Wonosobo. Lahir ke dunia pun sama kedudukan kita, tidak tahu apa-apa. Syukur kita yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ciptakan hamba sebagai manusia. Ya Allah ya Allah. Padahal Allah menciptakan jutaan miliar makhluknya di muka bumi ini, dan kita diciptakan Allah sebagai manusia. Tidak diciptakan Allah sebagai minuman. Kalau sudah menjadi minuman, gimana bolak-balik sedot terus. Kita senang jadi manusia. Mendingan jadi manusia apa? Yang minum air. Tapi kalau kita dijadikan air, kita yang diminum oleh manusia kan begitu. Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan, andaikan saja Allah kita ciptakan sebagai kambing. Ibu nggak duduk di sini sekarang. Ada di mana? Di kulkas. Kalau sekarang kita diciptakan sebagai sapi oleh Allah, kalau kita tercipta sebagai kambing, sekarang kita nggak ngaji bareng, Bu. Ibu yang satu, ibu ini yang kurus-kurus dikit, nanti gak usah sekarang, tahun depan aja. Yang ibu dan ini bagus sekali buat kurban. Ujung-ujungnya di kulkas, ada yang buat sate dan seterusnya. Ya Allah, alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Nah, level pertama, naik kelas dari makhluk Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah At-Tin bercerita tentang kemuliaan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Levelnya beda, tidak sama dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah, walaupun harganya 88 juta, walaupun harganya 100 juta, tetap lebih mahal manusia, lebih terhormat, levelnya beda, kelasnya beda. Mengapa ibu sekarang mengenakan jilbab? Karena kelasnya beda. Ibu gak marah tuh ketika ibu papasan lihat ada sapi kok pakai baju ya. Gak apa-apa tuh, biasa-biasa saja. Mungkin Pak Tri juga biasa-biasa aja tuh kalau ngelihat ada kambing gak pakai baju, gak pakai celana tuh biasa-biasa aja. Tapi kalau ada jamaah RMG tiba-tiba gak pakai baju, jalan-jalan ke pasar, apa yang terjadi? Yang terjadilah itu mulai kapan ya? Mesti seperti itu misalnya. Levelnya berbeda. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluknya sebagai manusia. Syukur yang pertama, alhamdulillah, senang banget jadi manusia. Berikutnya sekalian, setelah ada level yang sama, semua jadi manusia. Semua Allah katakan buat kita semua. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Berikutnya di sini ada cerita kisah yaitu qad amanna. Rupa-rupanya setelah jadi manusia itu sekalian, ada level berikutnya, yaitu level hamba Allah yang beragama Islam. Sudah naik level, oleh karenanya ishhadu bi anna muslim, banggalah bu, senanglah saat kita menjadi hamba yang muslim. Jadi jangan ragu-ragu ketika ibu menjadi seorang muslim, ibu harus senang, bangga dan bahagia. Setelah jadi muslim, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan level berikutnya. Apa itu? Orang yang beriman, Muslim kemudian beriman, naik levelnya jadi hamba Allah yang beriman. Jadi ada hamba Allah, ada manusia, kemudian ada manusia yang beragama Islam, dan ada manusia yang beriman. Hamba Allah yang beriman mendapatkan fasilitas yang luar biasa, berbeda dengan hamba-hamba Allah yang lain. Sama-sama manusia, tapi setelah beriman menjadi berbeda. Itu sekalian, ayo kita rubah niat kita, kuatkan. Kenapa kita harus bangun pagi-pagi? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus jalan pagi menuju ke RNG? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus nutup aurat kita? Kenapa aurat kita? Sementara ada banyak manusia yang pagi hari justru pakai celana pendek, pakai sepatu, dan itu wanita. Ternyata banyak yang pagi hari jalan-jalan tanpa busana seperti kita. Karena berbeda, kita adalah hamba yang beriman. Hamba yang beriman, levelnya berbeda, majunya berbeda, kelasnya berbeda. Jadi itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang level, tentang kelas-kelas manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sekalian, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan untuk semua, karena setiap manusia hadir ke dunia tidak tahu apa-apa, maka Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa ja'ala lakumus sam'a, aku ciptakan pendengaran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bekali kita dengan 3 hal untuk naik kelas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan, bekali kita dengan pendengaran, bisa mendengar di muka bumi ini, dan dengan itu maka seorang hamba bisa naik kelas karena pendengarannya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah hadirkan iman, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bekali kita untuk menjadi hamba Allah yang naik kelas itu dengan pendengaran. Yang itu berarti renungkan sebentar, sejenak kita merenungkan, ya Allah, ya Rabb, apakah pendengaran hamba ini sudah menjadikan hamba sebagai hamba yang naik kelas atau belum? Sekalian hadir di sini dalam rangka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebentar lagi nanti akan berkumandang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendengaran itu kita akan naik kelas. Kapan itu? Saat ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mendapatkan panggilan Allah, ibu tidak usah repot-repot dalam arti memaksakan diri untuk sholat duhur jika jam 10 pagi belum ada duhur. Tidak usah repot-repot sholat duhur. Kenapa? Belum saatnya.
belum ada azan untuk sholat zuhur. Oleh karena itu bersiaplah mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang akan meningkatkan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah nanti akan hadir pada kita di tengah hari. Saat kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik levelnya, naik kelasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, nanti kalau ada panggilan adzan zuhur, mau sholat Bu? Mau sholat? Yakin mau sholat nanti? Ada yang tahu jam berapa nanti zuhurnya? Jam 11.41. Ya Allah, ya Allah, tahu jam berapa Allah akan memanggil kita. Tentunya persiapan bagi seorang hamba yang cerdas, siap untuk naik kelas, itu tahu kapan saatnya panggilan Allah untuk menaikkan level kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Begitu tiba saatnya panggilan, oh iya, saya mendengar panggilan Allah, bukan panggilan muadzin. Itu sesungguhnya panggilan Allah. Ayo abang-abangku, ayo sini. Kalau mau bahagia, ayo datang ke sini. Minta apa sesukamu, silakan. Datang ke tempatku untuk sholat, sujud, minta kepadaku di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin. Allah ciptakan manusia. Nah, yang terhormat ketika jadi laki-laki, maka laki-laki yang pasti benarnya sebagai laki-laki. Bu, kemarin kan di minggu ini kan ada seorang yang mengadukan ke polisi ya, ketika selesai pernikahan ternyata dia baru tahu bahwa laki-lakinya palsu, suaminya palsu, dilaporkan ke polisi. Baik Bu, sekarang Ibu merenungkan, kita semua merenungkan, suami saya laki-laki atau bukan? Kalau ternyata suaminya laki-laki, alhamdulillah. Jangan-jangan suaminya perempuan. Di Jogja, di Jombor, perempatan Jombor ke timur sedikit, ada perempatan. Di sana bertuliskan laki-laki sejati sholatnya di masjid. Ada itu. Kenapa? Untuk meningkatkan ke kelas laki-laki, kelas suami kita sekalian. Level kelasnya berbeda. Siapa laki-laki kita, siapa suami kita, maka lihat dari sholatnya, di mana ia sholat. Kalau ia sholatnya masih di rumah, boleh nggak? Boleh. Seorang laki-laki, seorang suami sholat di rumah, boleh, silahkan. Yang penting satu, jangan gunakan sarung, tapi gunakan ruku, gunakan mukena. Di sholat di rumah boleh lah.
Gitu. Nah, kita tentu sebagai istri akan merasa bangga. Ya Allah, ya Rabb, hamba lepas suami saya sebagai laki-laki menghadapmu, laki-laki yang berkelas, laki-laki yang terhormat, laki yang besok akan meraih tanganku, ya Allah, menggandeng tanganku menuju surga. Amin ya Rabbal alamin. Sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka titip pesan untuk pribadi anak-anak saya dan juga buat semuanya, mari kita bersama-sama, karena Allah sudah menciptakan suami kita sebagai laki-laki. Izinkan suami kita, ajak suami kita, dorong suami kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Semakin tinggi pangkat seseorang, gajinya semakin besar. Jika baru diterima sebagai PNS kan level 1, katakanlah begitu. Nah, kalau sudah golongan tinggi berbeda. Seperti halnya seseorang yang sholatnya di masjid berbeda dengan yang sholat di rumah, dan sekalian levelnya naik dan gajinya pun naik, berbeda dengan yang sholat sendirian di rumah. Jadi naikkan kelas kita, naikkan keluarga kita, naikkan suami kita. Posisi siapa yang mendorong semua? Kita semua yang mendorong, membantu agar suami kita berada di posisi yang tepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang naik kelas. Itu teman sekalian, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Surah Al-Mujadilah surah 58. Monggo di handphonenya, di Qurannya dibuka, surat yang ke-58 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hambanya naik kelas, ditempatkan di kelas yang berbeda ketika Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekalian, ada jalan upaya naikkan kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah, Allah akan menempatkan kelas kita semua di hadapan Allah, kelas yang berbeda dari kelas yang umum, kelas yang tinggi. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang hatinya merasa yakin Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, Allah adalah Tuhan yang berhak kita takuti, Allah adalah Dan yang maha segalanya pada kita semua. Allah adalah tujuan hidup kita. Dari seluruh aspek kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak sekalian, bagi hamba Allah yang beriman, bagaimana beriman itu? Merasakan satu, kita memang duduk di sini di ruangan seperti ini, tapi Allah tahu saya sedang apa. Kita merasakan Allah ngerti kita pakai baju warna apa, duduk dengan siapa, berpikir tentang apa. Merasakan itu berarti hamba itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, Allah akan menempatkan kita naik kelas saat kita selalu sadar dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah Maha
Tuh, pertama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum minkum. Yang kedua, walladziina utul 'ilma darajat. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah bosan untuk terus dan terus mencari ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukur ini sekalian, apakah kita berangkat dari rumah tempat ini mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan kita pada kelas yang saat iman kita kuat, saat ilmu terus bertambah dengan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan upaya kita, mari kita bersama-sama pindah kelas ke kelas yang lebih tinggi, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara menambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terus dan terus tambahkan ilmu agama. Semoga Allah mudahkan kita semua. Barang siapa yang enteng gampang untuk pengajian, maka Allah mudahkan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua besok dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Bu? Mau ketemu lagi di surga Bu? Ibu masih ingat saya Bu? Kalau ketemu di pasar ibu tahu saya Bu? Yakin Bu? Saya nggak ke pasar Bu. Ibu masih ingat kalau ibu mau ke surga besok, tolong cari saya ya Bu ya. Dan dulu biar bisa bareng-bareng. Semoga Allah berkati kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.